cerdas. Udah dikasih rezeki sama Allah nggak ditangkap. Makanya lagunya hap gitu. Lalu ditangkap. Pernah nggak ngelihat ada cicak jatuh? Sering ya? Lah itu dia lagi mau nyari nyamuk. Lagi nyari nyamuk, nyamuknya datang, hap, pas hap itu mulutnya, lidahnya udah ngejulur, kagak ketangkep, jatuh. Tapi apa yang terjadi sama si cicak? Naik lagi, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, begitu. Yang dilakukan oleh umat Islam begitu aja. Sholat, tepat waktu, pas azan, tinggalin semuanya, masuk dalam masjid, zikir, ya. Sholatnya bersama dengan imam di takbiratul ihram yang pertama, lalu kemudian keluar aja, celingak-celinguk, silaturahim, dapat rezeki. Ya begitu udah konsepnya. Sekarang kita diajarkan untuk konsep yang tidak benar, sehingga akhirnya yang terjadi adalah masjid kita kosong, padahal masjid sepatutnya penuh sekali. Makanya Ramadan, janjinya Allah nggak begitu. Janjinya Allah kan umat Islam udah pada cerdas semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang-orang yang bertakwa, maka Allah buka semua masalahnya. Allah buka semua masalahnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kan harusnya cerdas memahami ini. Makanya Allah janjinya Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh penghisapan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan buka perisainya. Tuh, janji Allah nggak ada yang lain tuh. Allah janjinya dibuka perisainya. Ketika dibuka perisainya, kira-kira rezekinya bagaimana? Masya Allah. Salah satu perisai, ini yang mau saya bongkar nih. Perisainya banyak sekali. Dan ini yang kita akhirnya perlu tahu dan perlu memahami ilmu perisai namanya. Ya, ilmu perisai. Nah itu saya alhamdulillah bukunya udah insya Allah sebentar lagi jadi. Di bulan Agustus insya Allah terbit. Itu saya buka tuh semua perisai-perisai yang membuat akhirnya kita terhalang dari rezeki. Jadi ternyata yang kita perlu lakukan hanya ini aja. Yang kita perlu lakukan hanya bagaimana kita membongkar perisainya. Salah satu yang saya bongkar adalah utang. Nih, setelah ini saya mau hipnotis Bapak Ibu semua sehingga akhirnya hutangnya lunas. Ya. Kemarin kan Pak Sawal nanya, lagi ngapain Pak Nas? Ini lagi bikin buku. Ini kalau orang baca buku saya langsung lunas utangnya. Kok kata Pak Sawal, kok seru juga tuh. Tapi apa iya bisa? Nah, ya udah deh. Supaya nggak nunggu bukunya, saya praktekkan di sini. Bismillah, ini duduknya agak-agak ini ada mau yang lunas utangnya? Yang mau lunas utangnya duduknya agak benar dulu dikit ya. Gini Bapak Ibu, ini saya kasih tahu konsepnya. Namanya konsep law of projection. Apa itu law of projection? Law of projection berkata bahwa ada laptop, ada proyektor, betul? Kemudian ada layar. Di sini alhamdulillah udah punya layar. Ada proyektor, ada layar, ada laptop. Sekarang pertanyaannya, ini gampang sekali akhirnya menjelaskan seperti ini karena kita sudah mengerti tentang teknologi. Apa yang ada di laptop dengan apa yang ada di layar itu sama atau beda? Sama, pasti sama. Kalau saya pencet spasi, langsung dia berubah. Di laptop berubah, di layar berubah. Betul? Ini namanya law of projection. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah si proyektor ini memancarkan cahaya yang tidak berhenti, terus gitu. Teng 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 sampai akhirnya si laptop itu di layar sama persis. Nah, Bapak Ibu, nasib kita itu seperti layar. Nasib kita seperti layar. Dan proyektornya Allah kasih di setiap kita, namanya otak. Otak kita adalah proyektor dan dia ini memancarkan energi teng 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 setiap saat. Jadi dia memancarkan energi berapa kali? Sehari 60.000 kali. Itu namanya kalau dalam hitungan frekuensi 60 Hz. Dia 60.000 kali memancarkan energi. Teng teng, suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu langsung. Nih Bapak Ibu sekarang yang sekarang sedang berada ini lagi memancarkan energinya. Pikirannya semua lagi terpancar, ya. Nah, apa yang ada? Laptopnya apa laptopnya? Laptopnya adalah pikiran, nggak kelihatan. Pikiran itu di dalamnya otak.
Otak inilah mesinnya, layarnya nasib kita. Nah, selama ini kita memproyeksikan utang. Utang. Kira-kira jadinya apa di layar? Halo? Utang. Udah cerdas nih. Jadi di layar yang terlihat apa kira-kira? Utang. Sampai kapanpun orang yang berpikir begini, sampai mati, sampai meninggal, dia nggak akan pernah lunas utangnya. Percaya sama saya. Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi hutang. Hutang. Aduh, nih motor belum bayar, mobil belum lunas, rumah masih KPR. Akhirnya sampai kapanpun, udah pun lunas, akhirnya mau utang lagi. Aduh, ini udah selesai nih, beres nih satu nih. Kita sekarang utang lagi. Terus utang sampai meninggal dunia, dia akan terus memiliki utang. Nah, karena konsepnya law of projection gampang. Dalam waktu sedetik saya bisa katakan bahwa utang Bapak Ibu lunas. Gimana caranya? Waktu itu ada yang datang begini, Ustadz, hidup saya hancur. Nah, hidup saya hancur itu energi. Saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Ustadz? Iyalah keren. Dia proyeksinya apa? Hancur. Saya apa? Keren. Iya Ustadz, hidup saya itu hancur karena banyak utang. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Ustadz? Dia utang, saya dahsyat. Coba cerita, berapa utangnya? 200 juta Ustadz. Wah, keren banget. Luar biasa nih, ya. Kok luar biasa Ustadz, ini saya udah mau dipenjara nih gara-gara punya utang ini. Gini loh, zaman sekarang ini ya, dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya sampai 200 juta loh. Berarti kamu tuh orang yang amanah ya, sampai orang mau percaya sama kamu. Iya juga ya. Iya dong, kamu udah nggak punya utang sebenarnya. Yang kamu punya itu amanah. Selama ini kepalanya dia utang. Kapan kebayar kira-kira? Nggak akan pernah kebayar. Ganti, switch, pencet spasi. Pas pencet spasi yang muncul amanah. Maka kalau seandainya dia utang, maka layar utang. Kalau amanah langsung keganti di layar, datang amanah bertubi-tubi padanya. Amanah langsung datang. Sekarang 200 juta itu modal kerja. Setelah itu gitu ya, datang amanah lain berupa customer yang loyal, karyawan yang setia, supplier yang baik hati. Itu amanah yang didatangkan pada dirinya. Jadi saya tanya sama dia, masih punya utang nggak? Nggak punya Ustaz. Yang dipunya apa? Amanah. Wah, subhanallah. Hiduplah dengan begitu, insya Allah nanti amanahnya akan bertambah-tambah. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini, nggak tahu kalau di bawah pada ngerti nggak? Saya mau tanya, masih ada yang punya utang? Halo? Hah? Masih? Oh, belum paham berarti. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, masih ada yang punya utang di sini? Hah? Sekali lagi saya mau tanya. Yang jawab banyak berarti ngantuk. Saya mau tanya sekali lagi, ada yang masih punya utang di sini? Udah nggak ada? Yang punya apa? Amanah. Udah nikmati aja hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan amanah. Maka itu amanah. Dulu Allah kasih ini tuh, kita lagi butuh banget. Pas kita datang ke orang bawa proposal, ternyata subhanallah dia percaya sama kita. Oke, saya kasih 200 juta. Itu amanah tuh, itu rezeki sebenarnya. Tapi kita selama ini ngomongnya apa? Utang. Kok ya rezeki dibilang utang? Ini dosa namanya. Dosa satu. Ini perisai kita. Karena kita menganggap utang sebagai azab buat kita. Padahal itu adalah rezeki yang harus kita jaga amanahnya baik-baik. Sama seperti ibu-ibu. Mohon maaf ya, ibu-ibu lagi ngejemur nih. Pas ngejemur hujan datang. Pas hujan turun ngomongnya gimana? Ya hujan. Padahal hujan itu rezeki atau azab sebenarnya? Halo? Rezeki itu azab, hujan itu azab atau rezeki? Kok kenapa bilang ya hujan? Saat itu
dia menolak rezeki. Maka ya, saya buka satu lagi deh, perisai kedua, supaya ini 5 menit boleh ya? Kalau saya punya di kantong saya, ini ada permen. Di kantong saya ada permen, cuma permennya udah nggak ada bungkusnya. Saya kasih, ada yang mau makan? Di kantong saya udah ada permen, tapi udah nggak ada bungkusnya. Saya kasih, siapa yang mau? Nggak mau. Akhirnya ternyata di sebelah kiri saya ini masih ada permen yang alhamdulillah masih ada bungkusnya. Pas saya keluarkan, gitu ya, pas masih ada bungkusnya, masih rapi. Siapa yang mau? Ada yang mau? Pasti mau, betul. Nah, misalnya bapak mau nih, pas udah mau dimakan, pas dimakan bungkusnya diapain? Anda nih maunya apa sebenarnya? Halo? Kan saya tadi kasih nggak ada bungkusnya. Udah benar-benar udah saya kasih nggak ada bungkus. Ini bagus banget nih, ini. Ya silakan. Nggak mau. Pas saya kasih ada bungkus, ya bungkusnya dibuang. Saya tersinggung dong. Sebenarnya yang Anda mau apa sebenarnya? Hah? Yang dimau adalah itu permen yang bersih, betul? Bapak Ibu, Allah kasih rezeki dengan cara begitu. Allah kasih rezeki nggak mungkin langsung rezekinya, perlu ada bungkusnya. Bungkusnya kita nggak butuhkan. Bungkusnya itulah yang namanya musibah, ujian, cobaan, hal yang kita nggak butuh. Pas setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita buang. Tapi sebenarnya ada nggak sih tukang kurir Tiki JNE datangnya kagak pakai bungkus? Coba kalau seandainya datangnya, maaf Pak, ini nggak ada bungkusnya nih, ya. Kira-kira Anda mau terima nggak? Oh, komplain saya. Nanti gimana kalau seandainya ada apa-apa nih, betul? Jadi kalau seandainya nih kurir nih datang bawa bungkusnya, Anda nggak tahu di dalamnya isinya apa, Anda tanda tangan nggak? Di tanda tangan kan? Oke, saya tanda tangan, terima. Artinya kita terima tuh bungkusnya. Tapi ada nggak? Misalnya begini, aduh maaf nih saya nggak terima bungkusnya, udah kebanyakan bungkus di rumah saya, buka aja deh bungkusnya, nanti isinya yang saya tanda tangan. Apa kata si tukang kurirnya? Aduh maaf Pak, saya nggak berani. Ya udah kalau nggak berani pergi aja. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Ini rezeki datang berupa hujan. Pas lagi ngejemur, hujan turun. Ya, hujan, itu bungkusnya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita usir malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Anak-anak nggak boleh jawab. Anak-anak nggak boleh jawab. Karena anak-anak nggak cari rezeki. Anak-anak nggak cari rezeki. Saya mau tanya bapak-bapak, Pak, namanya malaikat pembawa rezeki siapa? Tuh, mau dapat rezeki nggak kenal. Halo, halo. Ini perisai berikutnya. Ayo diurut, mungkar, nakir itu dikubur Pak. Ya. Ayo ada yang tahu? Israel itu pencabut nyawa. Israfil peniup sangkakala. Jibril itu malaikat pembawa wahyu. Ada siapa lagi ya? Alhamdulillah. Ini Pak, kalau kita kagak tahu mereknya, kita kagak dapat rezeki. Mereknya aja kita lupa. Namanya Mikail. Malaikat Mikail itu bawa rezeki tiap hari, rajin betul malaikat Mikail dari atas. Turun ke bawah bawa rezeki, tapi bungkusnya duluan. Apa yang kita lakukan terhadap malaikat Mikail? Maaf, saya nggak butuh kamu, pergi malaikat Mikail. Oke ya, saya cuma kurir. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau Allah kasih rezeki, Allah kasih musibah terlebih dahulu. Nah, ini kita nggak tahu nih. Betul? Rezeki kita apain selama ini? Kita mengeluh, ya, kita nggak suka dan seterusnya. Nah, ini baru 2 perisai saya buka, udah enteng. Sekarang saya mau tanya, masih ada yang punya utang di sini? Halo? Masih ada yang punya utang? Inilah ceramah paling cepat ngelunasin utang orang. Ada jalanan macet nggak di Jakarta? Halo? Hah? Halo, ada jalanan macet nggak di Jakarta? Di Jakarta? Ini orang mudik semua. Di Jakarta ada jalanan macet nggak?
Nggak ada ya? Adanya penuh. Kalau macet, kita tuh lagi memproyeksikan macet, maka kita lagi berdoa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Tuh, baru urusan macet, semua rezeki hilang. Coba, gara-gara urusan macet, jalanannya yang macet, ya, itu padahal bungkusnya, tuh jalanan macet, yang terjadi kita lagi doa. Coba ganti dengan penuh. Apa yang terjadi? Kita lagi doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan keharmonisanku, penuhkan seluruhnya ya Allah. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Penuh dah. Di layar yang jadi penuh. Jadi ada nggak jalanan macet di Jakarta? Wow, luar biasa. Enak, udah tenang. Pas jalan, ya sebelah kita, jalanannya macet, penuh. Macet kali, penuh. Macet, penuh. Nggak dengerin ceramah sih kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini terlalu indah. Kenapa nggak indah? Karena kita pegang perisai kita. Perisai itu namanya dosa. Lah dosa itu yang kita mau hancurkan di bulan suci Ramadan. Ini malam 27, kalau kita tahu dosanya diangkat oleh Allah. Dosa kita berapa banyak kemarin? Yang hidup dari umur tahun, mungkin yang baliknya 11 tahun, sekarang ini umur 51 tahun, berapa tahun tuh dosanya? 40 tahun. 40 tahun dosa. Berdosa terus 40 tahun. Terus Allah turunkan Lailatul Qadar. Nilainya 83 tahun. Kebayar nggak nih dosa yang 40 tahun? Kebayar. Selesai dia dapat Lailatul Qadar, jadi konglomerat. Percaya sama saya? Percaya? Iya dong. Nih dapat Lailatul Qadar, jadi konglomerat. Islam insya Allah berjaya di Indonesia kalau semuanya dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Dosanya hilang. Jadi serius untuk ngejar Lailatul Qadar, walaupun belum tentu malam ini, bisa jadi kemarin. Ya udah deh, tahun depan lagi kita kejar. Tapi ya iyalah, Bismillah, insya Allah malam 27 ini kita kagak merem, mata kita melek sepanjang malam. Kita jaga itu Lailatul Qadar agar semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk berserius dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang Allah janjikan buat kita. Kenapa? Karena rezeki udah ada rezeki. Yang enggak ada adalah ampunan Allah. Dan itu yang sekarang kita sedang kejar, sekarang kita butuhkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihada, fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.